Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi. Nggak terasa kita memasuki minggu ke-9 dan minggu ke-10 dari mata kuliah pengantar manajemen. Beberapa minggu sebelumnya itu kita membahas mengenai fungsi manajemen yang pertama, yaitu fungsi perencanaan. Ketika kita mau memulai sesuatu, atau ketika kita mau merintis bisnis baru, tentunya kita harus punya rencana. Nah, setelah rencananya jelas, karyawannya sudah ada, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian itu? Nah, dalam minggu ini kita akan membahas mengenai pengorganisasian dan kita juga akan menyinggung mengenai penyusunan personalia. Jadi kalau kita bahas pengorganisasian dan penyusunan personalia itu berkaitan ya, karena pengorganisasian ini kan gimana kita sebagai contoh sebuah perusahaan yang baru merintis usahanya. Jadi dia baru, sudah ada karyawan, tapi karyawan-karyawannya ini belum jelas pembagian kerjanya. Si A mau ditaruh di mana? Di bagian pemasarankah? Si B apakah mau ditaruh di bagian keuangan? Jadi belum jelas. Nah, disinilah guna dari pengorganisasian dan penyusunan personalia. Oke, nanti akan kita singgung. Oke, yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah pengertian organisasi, pengorganisasian, dan struktur organisasi, pembagian kerja, departementalisasi dan spesifikasi, bentuk-bentuk organisasi, koordinasi dan tentang manajemen, kekuasaan dan wewenang, serta pendelegasian wewenang dan sentralisasi, desentralisasi. Jadi yang pertama kali akan kita bahas, nah, apa itu organisasi? Oke, secara kata-kata bisa kita simpulkan bahwa organisasi adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Itu secara definisi. Kalau kalian googling, itu ada banyak definisi organisasi menurut pendapat beberapa ahli. Nah, tentunya yang saya inginkan di sini adalah kalian memiliki pemahaman sendiri mengenai organisasi. Jadi nanti ketika ditanya, kalian nggak perlu menghafal, kalian harus paham konsepnya. Konsepnya harus paham dengan membandingkan juga dengan definisi dari para ahli. Tapi nggak perlu kalian hafal, definisi dari para ahli itu nggak perlu kalian hafal, yang penting kalian paham akan konsepnya. Apa itu organisasi? Di sini telah dijelaskan bahwa organisasi merupakan bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan bersama dan terikat secara formal, di mana selalu terdapat hubungan seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok yang lain disebut bawahan. Jadi kita garis bawahi bagian tadi kita definisikan sebagai kumpulan dari dua orang atau lebih. Oke. Kumpulan dari dua orang atau lebih, mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dan mereka terikat secara formal. Itu adalah organisasi. Hubungan formalnya ada atasan, ada bawahan. Oke, ciri-ciri dari organisasi yang pertama adalah adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam organisasi dibagi menjadi beberapa divisi dan departemen yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mempermudah pencapaian tujuan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, pada fungsi perencanaan itu sifatnya berupa rencana-rencana terkait gimana sih apa yang akan kita lakukan supaya bisnis kita tetap berjalan. Lalu kira-kira dalam bisnis kita ini apa saja bagian yang kita butuhkan? Apakah kita membutuhkan bagian humas? Apakah kita membutuhkan bagian promosi? Lalu yang akan dibahas juga di bagian fungsi perencanaan adalah salah satunya kira-kira kita perlu untuk merekrut orang untuk bagian promosi berapa orang ya? Nah, ini tadi yang dalam kegiatan dalam fungsi perencanaan ini, nah erat kaitannya juga dengan fungsi pengorganisasian. Jadi semua yang telah direncanakan
mengenai fungsi pengorganisasian tadi, nah, direalisasikan dalam fungsi pengorganisasian ini. Sebagai contoh, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Contoh sederhananya adalah organisasi siswa intrasekolah. Dalam OSIS itu, kalau kalian lihat dulu, pasti waktu sekolah ada struktur organisasinya ya. Ada ketua OSIS, zaman saya sekolah dulu, nggak tahu kalau sekarang nih apakah sama atau sudah berbeda. Wakil, bendahara, ada sekretaris, lalu nanti ada bagian seksi-seksinya. Nah, biasanya setiap seksi itu punya ketuanya. Lalu di bawah ketua seksi itu ada anggotanya, biasanya seperti itu. Nah, struktur organisasi sederhana ini secara nggak langsung menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab. Secara nggak langsung menggambarkan hierarki jabatannya. Bahwa si ketua OSIS memiliki tanggung jawab yang lebih besar ketimbang dengan yang lainnya. Karena dia menghandle semuanya ya. Kalau seksi acara, misalnya ketua seksi acara, maka dia hanya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghandle seksi acara, atau misalnya seksi kesehatan, dia hanya menghandle bagian kesehatan. Tapi ketika kita berbicara mengenai ketua yang berada dalam struktur organisasi paling atas, nah dia itu memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks, karena semua yang di bawah dia itu tanggung jawabnya ke dia. Itu untuk contoh sederhana. Nah, seringkali kita temui juga untuk contoh pembagian tugas dan tanggung jawab, kayak di perusahaan ada sama ya, struktur organisasi. Jadi, secara nggak langsung, dalam struktur organisasi itu kita bisa melihat pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Kalau untuk struktur organisasi sebuah perusahaan bisnis, biasanya yang paling atas ada CEO. Di bawah CEO ada, kalau nggak salah ada direktur nanti baru membawahi kepala-kepala divisi. Kalau dulu di kantor saya itu ada CEO, pemegang saham, di bawahnya ada direktur, lalu ada kepala divisi, di bawah kepala divisi ada kabid. Pokoknya setelah kabid barulah pelaksana-pelaksana atau karyawan biasa. Jadi itu menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab. Umumnya nanti setiap divisi itu memiliki spesialisasi tertentu atau departementalisasi tertentu. Contohnya adalah divisi kredit, itu yang mengurus bagian kredit, divisi umum, divisi divisi kepatuhan dan manajemen resiko. Nah, itu yang berkaitan, pokoknya mereka memiliki tugas yang berbeda. Jadi kalau dalam perusahaan bisnis, divisi pemasaran, maka orang-orang yang memiliki kemampuan atau background, latar belakang, pengalaman di bidang pemasaran. Nah, kalau yang keuangan, orang-orang yang memiliki pengalaman atau berlatar belakang pendidikannya itu di bidang keuangan. Adanya pusat kekuasaan, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada struktur organisasi, ada hierarki jabatan, yang paling atas itu yang paling top memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada yang lainnya. Pimpinan atau atasan sebagai pusat kekuasaan dalam organisasi akan menentukan pengawasan dan kepemimpinan. Oke. Yang ketiga adalah adanya substitusi sumber daya manusia. Jadi seringkali kita temui, tadi saya kasih contoh untuk OSIS ya. Oke. OSIS itu kan setiap tahunnya ada periodenya ya, ada masa jabatannya. Setiap tahunnya pasti langsung rombak lagi. Karena ada yang lulus sekolah, ada yang biasanya kan kalau OSIS itu siswa-siswa yang kelas 1 sampai kelas 2. Biasanya kalau udah kelas 3 itu, kalau dulu zaman saya sekolah, kalau sudah kelas 3 itu nggak ada lagi tuh kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasi seperti itu, karena mau fokus untuk ujian. Nah, jadi ada substitusi sumber daya manusia, ada regenerasinya. Jadi nanti ada penggantinya. Kalau di kantor, nah seringkali kita temui ada yang pensiun. Kalau untuk PNS, ASN itu 58 ya. Beberapa pegawai swasta itu usia pensiun di usia 56 tahun. Nah,
Ketika terjadi jumlah karyawan yang pensiun banyak, nah itu kan ada substitusi. Mau nggak mau perusahaan harus mengganti. Begitu juga ketika kita berbicara mengenai mutasi dan promosi. Kalau mutasi, misalnya dimutasi dari Jambi ke Tebo. Mau nggak mau pasti ada pengganti kan? Orang yang dimutasi dari Jambi ke Tebo itu pasti menggantikan orang yang pindah dari Tebo. Nah, posisi di Jambi kan kosong, maka akan ada pengganti dari tempat lain. Nah, kalau mutasi itu seperti itu. Biasanya mutasi orang dalam mutasi jabatan biasanya karyawan ini tetap memiliki jabatan yang sama, cuma dia mengalami perpindahan wilayah kerja. Tapi ketika kita membahas masalah promosi, maka biasanya di situ ada mutasi, bisa jadi ada mutasi ataupun tidak ada mutasi, tapi ada kenaikan jabatan. Jadi kalau mutasi dia pasti pindah wilayah kerja, tapi kalau promosi belum tentu dia pindah wilayah kerja, tapi pasti dipastikan bahwa jabatannya naik. Oke, ada pensiun, meninggal dunia, dan PHK. Lalu yang keempat, ciri-ciri organisasi adalah adanya ketergantungan antar anggota. Jadi organisasi merupakan sebuah subsistem yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sama adanya koordinasi antar komponen, jadi dia saling berhubungan, saling bersinergi. Jadi dalam struktur organisasi, walaupun setiap bagian tadi kita contohkan ya, pemasaran, ada bagian operasional, nah memang mereka memiliki bidang-bidang tersendiri, tapi nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Tim pemasaran misalnya dia mau melakukan promosi, nah tentunya dia harus membuat rencana pemasaran dan rencana promosinya, tapi promosi dan pemasaran itu kan membutuhkan biaya. Tentunya dia harus klik TikTokan dulu nih sama koordinasi dulu sama bagian keuangan. Kira-kira gimana? Ada nggak nih dananya? Kalau kami butuh untuk promosi sekian, kira-kira gimana? Tentunya nanti ada koordinasi antar komponen. Lalu yang keenam adalah adanya interaksi yang berulang-ulang. Tentu saja berbeda dengan kerja kelompok ya. Kelompok, contohnya kelompok ini, kelompok mata kuliah saya ini. Ketika perkuliahan kita selesai, maka kalian mungkin nggak berinteraksi secara intens lagi, nggak berinteraksi untuk membahas lagi mata kuliah ini. Tapi ketika kita membahas mengenai organisasi, orang-orang ini kan cenderung bertemu bersama ya. Biasanya ada jam kerja. Mereka pasti selalu berinteraksi bersama, khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi kegiatan organisasi dilakukan secara kontinu atau berulang. Fungsi organisasi sebagai wadah di mana kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, lalu sebagai proses di mana analisa interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Secara definisi, pengorganisasian adalah proses menciptakan struktur sebuah organisasi, atau dapat diartikan sebagai proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Oke, tadi kita bahas juga mengenai personalia. Nanti di penyusunan personalia ini erat kaitannya dengan bagaimana manajemen mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi. Kalau kita berbicara mengenai personalia, itu kalau di perusahaan namanya bagian HRD, Human Resource Development, jadi pengembangan sumber daya manusia. Nanti biasanya dalam organisasi itu nanti perusahaan atau manajemen akan mengkaji kebutuhan karyawannya. Mengkaji kebutuhan karyawannya, kira-kira gimana nih? Tadi kan dibahas juga dalam organisasi itu ada substitusi sumber daya manusia. Jadi orang-orang yang pensiun, orang-orang yang meninggal dunia, atau orang-orang yang promosi, nanti akan disusun kebutuhan karyawan gimana. Setelah ketemu, oh ternyata kita kurangnya di bagian operasional. Ternyata kita kurangnya di bagian front office. Maka setelah menentukan kebutuhan
kebutuhan perusahaan terhadap SDM atau karyawan, selanjutnya adalah dilakukan seleksi. Nah, itu nanti dibahas di penyusunan personalia. Nanti dari seleksi ada beberapa tahapan. Setelah calon karyawan diseleksi dan dinyatakan lulus, biasanya nanti ada, kalau saya dulu waktu awal masuk kerja di bank, setelah dinyatakan lulus ada pelatihan. Nanti ada pelatihan. Nanti setelah pelatihan baru penempatan. Tergantung lah ya. Ada beberapa organisasi yang menerapkan penempatan kerja dulu, baru dilakukan pelatihan dan pengembangan. Jadi tergantung organisasinya. Oke, untuk tujuan pengorganisasian supaya pekerjaan yang dilakukan dapat dibagi-bagi sesuai dengan departemen dan jabatan yang terperinci. Tadi saya jelaskan, jadi tidak mungkin untuk meletakkan orang yang pendiam di bagian marketing. Orang yang pendiam atau introvert ini kan cenderung untuk agak susah ya kalau mau ketemu orang banyak kalau untuk orang introvert. Berbeda dengan orang ekstrovert yang suka gitu ngomong depan publik, suka dirinya kesorot gitu kan. Nah, ketika orang yang introvert dipaksa untuk bekerja sebagai marketing atau sales, tentu dia akan mengalami kesulitan. Nah, jadi gunanya pengorganisasian ini memastikan bahwa the right man in the right place. Jadi orang yang bekerja di sales atau marketing itu harus orang yang yang bisa menjual, yang punya skill menjual. Jadi harus dilakukan menjadi departemen dan jabatan terperinci, membagi tugas dan tanggung jawab, mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi, membangun hubungan di kalangan individu dan kelompok dan departemen, lalu menetapkan garis-garis wewenang formal, mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi. Ya, kurang lebih tujuannya pengorganisasiannya ini adalah itu tadi, memastikan bahwa the right man telah ditempatkan di the right place. Oke, jadi organisasi kan tadi sifatnya kontinu ya, berulang. Selagi kita berada di organisasi yang sama, itu sifatnya berulang. Jadi dipastikan bahwa secara profesional, hubungan pribadi antar personal dalam organisasi juga harus baik supaya dapat bekerja dengan nyaman. Dan perlu dipastikan bahwa seringkali kita lihat dalam proses rekrutmen atau ada lowongan pekerjaan, itu selalu ada beberapa kualifikasi tertentu. Khususnya kalau untuk jabatan yang membutuhkan pengalaman. Sering kan kita lihat dibutuhkan lowongan sebagai marketing perumahan, minimal pengalaman di bidang yang sama 1 tahun. Ini terkait dengan fungsi pengorganisasian. Umumnya dengan kualifikasi yang spesifik seperti itu, proses pengorganisasian dapat dilakukan secara efektif. Oke, kegiatan dalam fungsi pengorganisasian ada alokasi SDM, perumusan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan, lalu menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Jadi, struktur organisasi selain menggambarkan hierarki jabatan, juga menunjukkan garis kewenangan dan tanggung jawab. Bisa dilihat di struktur organisasi, biasanya yang bagian bawah, yang berada di bagian bawah struktur organisasi, itu bertanggung jawab terhadap atasan langsungnya. Begitu, tapi keseluruhan bagian organisasi itu bertanggung jawab langsung kepada yang paling atas. Oke. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan SDM. Oke, ada penempatan juga ya. Nanti biasanya ini dari seleksi. Atau kalau misalnya mau promosi, itu ada tesnya. Layak nggak karyawan ini untuk dipromosi? Kerjanya bagus nih. Secara visual kita lihat kerjanya bagus, tapi tetap harus dites, ada rangkaian tesnya. Aspek penting dalam pengorganisasian, membagi pekerjaan secara spesifik, menetapkan tugas dan tanggung jawab, mengkoordinasikan tugas-tugas, membentuk hubungan antara individu, serta membentuk garis wewenang formal dan mengalokasikan dan menyebarkan sumber daya organisasi. Oke, struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal organisasi
di mana tugas-tugas dan jabatan dibagi dan dikelompokkan serta dikoordinasikan. Tujuannya adalah agar para karyawan bisa bekerja secara efektif dan efisien. Jadi dalam suatu struktur organisasi, tadi sudah saya contohkan juga, sebagai contoh ada bagian pemasaran, SDM, organisasi. Jadi si bagian pemasaran itu cukup bekerja sesuai dengan kapasitas dia aja. Jadi dia nggak perlu melenceng kemana-mana. Dia nggak perlu bekerja untuk memikirkan masalah keuangan perusahaan. Dia nggak perlu bekerja untuk memikirkan masalah operasional. Dia cukup untuk bekerja dan bertanggung jawab atas bagian pemasarannya saja. Jadi tujuannya supaya karyawan ini fokus kerjanya. Kenapa ada pengelompokan, departementalisasi, dan spesialisasi. Supaya karyawan itu fokus kerjanya, jadi nggak kemana-mana. Tapi memang di zaman sekarang, seringkali kita temui satu orang itu memegang banyak pekerjaan. Karena kalau misalnya terlalu spesifik, spesialisasi kerjanya terlalu spesifik, takutnya nanti dalam perusahaan itu kalau kerjaannya gitu-gitu aja, pasti ada rasa jenuh. Coba deh kalian lihat, salah satu pekerjaan yang tingkat turnover-nya tinggi, itu adalah CS dan teller di bank. Ya, karena pekerjaannya tuh itu-itu saja. Mereka harus berhadapan dengan orang, melayani nasabah, pergi pagi, pulang malam, terus besoknya seperti itu lagi. Nggak jarang bahwa di situ banyak turnover itu adalah perputaran tenaga kerja, jadi banyak yang keluar, banyak yang masuk. Salah satunya adalah karena spesialisasi pekerjaannya terlalu spesifik ya. Jadi rentan untuk mengalami kejenuhan. Contohnya kalau misalnya di dalam suatu perusahaan nih, ada bagian mengetik, ada bagian fotokopi, yang bagian fotokopi kerjaannya setiap hari fotokopiin berkas-berkas aja terus setiap hari. Dari awal masuk sampai 2 tahun dia kerja itu aja kerjanya. Yang bagian ngetik kerjaannya ngetik surat aja dari awal masuk sampai 2 tahun dia kerja. Ya, itu bisa menimbulkan kebosanan kalau terlalu spesifik kerjanya. Jadi seringkali juga di zaman sekarang dan juga untuk efisiensi biaya perusahaan, satu karyawan itu bisa menghandle beberapa job desk. Pernah juga saya temui karyawan di bidang front office di suatu perusahaan itu dia juga menghandle untuk pembayaran listrik. Lalu itu kan sebenarnya bukan bagian dia, tapi ternyata dia menghandle. Oke, unsur-unsur yang harus dilakukan adanya spesialisasi kerja atau pembagian kerja. Ini yang tadi saya bahas. Jadi ada pembagiannya, ada manajer keuangan. Nah, di sini dibahas mengenai keuangan, ada manajer keuangan, ada kepala bagiannya, ada bagian akuntingnya, lalu ada kasirnya, ada departementalisasi. Oke, departemen ini kalau tadi di spesialisasi kerja, ini mereka bekerja bersama di bidang yang sama. Kalau departementalisasi ini biasanya berbeda. Jadi satu departemen dan departemen yang lainnya. Ada departemen pemasaran, ada departemen SDM, ada departemen umum, departemen operasional. Oke. Lalu ada rantai komando dalam proses pengorganisasian, yaitu sebuah garis wewenang yang tak terputus dari tingkat atas ke tingkat paling bawah. Tujuannya supaya karyawan mengetahui siapa yang harus dituju jika mereka menghadapi suatu masalah dan kepada siapa mereka bertanggung jawab. Ada rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat disupervisi oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Jadi ini ada hitungannya ya untuk rentang kendali ini. Karena nggak mungkin misalnya satu bagian manajemen pemasaran ada 20 orang. 20 orang ini nggak akan terhandle oleh si manajer pemasaran. Jadi ada jumlah optimalnya berapa sih supaya pekerjaan ini bisa efektif. Desentralisasi dan desentralisasi ini kaitannya dengan sentralisasi ini biasanya kita fokusnya ke puncak sentral ya, terpusat. Jadi pengambilan keputusan itu biasanya cuma bisa diambil oleh orang-orang yang berada di puncak dari organisasi.
Sementara desentralisasi adalah sistem di mana karyawan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan organisasi. Jadi karyawan boleh nih ngasih masukan dari bawah, boleh nih ngasih masukan ke atas. Oke, ini nanti bisa dibaca, organisasi ada dua ya. Ada yang profit oriented, ada yang non profit oriented. Biasanya non profit ini lembaga-lembaga sosial, universitas, lembaga pendidikan, rumah sakit. Oke. Walaupun demikian tetap punya struktur organisasi ya, cuman tujuannya aja yang berbeda. Kalau profit oriented kan tujuannya kan laba, 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 laba. Kesejahteraan pemilik perusahaan. Oke. Oke, saya rasa nanti bisa dibaca untuk selanjutnya ada penyusunan dan personalia organisasi. Akan sedikit saya bahas. Oke, tadi sudah dijelaskan juga di sini sedikit. Akan saya bahas sebentar. Staffing adalah salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia. Nah, ini erat kaitannya dengan pengorganisasian tadi ya. Oke, yang pertama manajemen harus menetapkan berapa sih kebutuhan kita, lalu dilakukan penarikan. Nah, jadi selain merekrut karyawan dari luar, perusahaan juga mungkin untuk melakukan penarikan karyawan dari internal. Ini khususnya untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu atau untuk promosi biasanya. Lalu kalau misalnya nggak bisa terpenuhi dari dalam perusahaan, maka perusahaan akan melakukan seleksi dari luar. Jadi cara memenuhi kebutuhan karyawan di suatu perusahaan itu ada dua, melalui penarikan karyawan dalam, internal dan eksternal. Oke, dengan orientasi, pengembangan, penilaian, pembelian. Ini lebih lanjut ya. Kalau sudah kerjanya bagus, akan ada pemberian balas jasa, ada perencanaan pengembangan karir atau promosi. Oke, ini adalah penarikan sumber daya manusia. Tadi sudah dijelaskan, sumber penarikan itu ada dua, internal dan eksternal. Ada kelebihan dan kelemahannya. Oke, kendala-kendala penarikan, persyaratan-persyaratan jabatan, karena seringkali ada beberapa kualifikasi jabatan yang tidak bisa dipenuhi oleh calon pelamar. Saluran-saluran penarikan ada yang walk-in interview, ada yang rekomendasi. Seringkali juga kita temui ada pihak ketiga, agen-agen penempatan tenaga kerja. Ini pihak ketiga biasanya. Evaluasi penarikan, ini nanti bisa dibaca. Nah, ini untuk belangko lamaran pekerjaan, data-data pribadi, pendidikan dan keterampilan, pengalaman kerja, status pekerjaan. Ini untuk contoh formulir lamaran. Biasanya ketika dinyatakan lulus, kalian akan disuruh tanda tangan. Ada kayak semacam fakta integritas gitu. Yang ini tadi kan dinyatakan untuk bersedia, ditempatkan di mana saja. Oke, proses seleksi. Oke. Pastinya dalam seleksi ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon pelamar. Oke, ada penerimaan, ada tes, wawancara, medis. Yang terakhir itu biasanya wawancara direksi. Itu ketika berada di tahapan akhir.
Dan zaman sekarang, untuk perusahaan tertentu mereka itu wawancaranya in English. Contohnya masuk ke OJK. OJK untuk kemarin ada penerimaan bagian apa ya, itu mereka bahasa Inggris wawancaranya. Proses seleksi dan umpan balik. Untuk mengevaluasi baik karyawan baru maupun proses seleksi telah dilakukan dengan benar atau tidak, itu ada umpan balik. Umpan balik ini nanti diberikan kepada si pelamar. Mereka akan mengisi gimana untuk penerimaan yang kami lakukan, sudah baik atau belum, nanti akan diisi kayak kuesioner. Sama dengan nanti saya di akhir periode mengajar, nanti ada penilaian dari kalian. Oke, orientasi untuk pegawai baru ya, yang berasal dari penyeleksian eksternal. Oke, ini ada on the job training ini. Ketika kita berbicara mengenai on the job training, biasanya pelatihannya diberikan langsung di lapangan. Jadi waktu itu saya pernah langsung, jadi kita langsung kerja di lapangan gitu. Ada yang memberikan pelatihan terlebih dahulu, baru dilepas gitu ya. Kalau on the job ini sambil kerja, kita sambil belajar. Off the job. Nah, kalau off the job ini biasanya dilatih dulu. Ada pelatihannya. Oke, itu saja untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti materinya tetap bisa dilihat di e-learning. Untuk presentasi dari temennya juga bisa dilihat nanti untuk temennya yang membahas mengenai pengorganisasian. Saya rasa itu untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya harap semoga dapat dimengerti mengenai pengorganisasian dan penyusunan personalia. Karena kalau berbicara mengenai teori, bisa kalian gampang banget cari di Google, pasti ada. Tapi yang penting itu adalah kalian paham apa itu proses pengorganisasian. Lalu apa kaitannya pengorganisasian dengan penyusunan personalia? Ya, saya harap dapat dipahami ya. Oke, demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.